pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Adelia. Dan saya Angele Deska Putri. Dan saya Winda Maisha Putri. Kami ingin menjelaskan materi tentang akuntansi biaya. Cekidot. Saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama itu ada konsep dasar just in time. Just in time adalah sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan meminimalkan persediaan dengan cara memproduksi atau membeli barang tepat pada saat dibutuhkan, bukan disimpan lama di gudang. Inti konsep just in time. Yang pertama itu ada produksi berdasarkan permintaan. Yang kedua itu ada mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga itu ada menghindari pemborosan. Yang keempat itu ada fokus pada efisien dan kualitas. Tujuan utama dari just in time itu ada menekankan biaya persediaan, mempercepat proses produksi, mengurangi risiko kerusakan atau keusangan barang. Yang kedua itu ada perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Berdasarkan aspek, yang pertama itu ada persediaan. Persediaan menurut sistem tradisional persediaannya tinggi, sedangkan sistem just in time persediaannya sangat minim. Yang kedua itu ada produksi. Produksi menurut sistem tradisional berdasarkan perkiraan, kalau sedangkan just in time berdasarkan permintaan. Yang ketiga itu ada gudang. Gudang menurut sistem tradisional besar, sedangkan just in time kecil. Selanjutnya itu ada biaya penyimpanan. Menurut sistem tradisional penyimpanannya itu tinggi, sedangkan just in time penyimpanannya itu rendah. Soalnya ada resiko kerusakan, sedangkan sistem tradisional tinggi, sedangkan sistem just in time itu dia rendah. Soalnya itu ada fleksibilitas. Menurut sistem tradisional itu dia rendah, kalau sistem just in time itu dia tinggi. Kesimpulannya tuh sistem tradisional untuk menumpuk persediaan sebagai cadangan, sedangkan just in time hanya memproduksi saat dibutuhkan. Materi yang ketiga, konsep breakfast costing. Breakfast costing adalah metode pencatatan biaya produksi yang tidak mencatat biaya secara rinci pada setiap tahap produksi, tetapi dibebankan di akhir proses produksi. Ciri utama breakfast costing, yang pertama itu ada pencatatan biaya dilakukan setelah produksi selesai. Yang itu ada tidak banyak akun persediaan. Yang ketiga itu ada cocok untuk perusahaan dengan siklus produksi cepat. Tujuan breakfast costing ini yang pertama itu ada menyederhanakan pencatatan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya administrasi. Baik, yang materi keempat, hubungan just in time dengan breakfast costing. Just in time dan breakfast costing saling mendukung dan sering digunakan bersama. Alasannya, just in time persediaan sangat sedikit karena persediaannya minim, tidak perlu pencatatan yang detail. Sedangkan breakfast costing cocok karena biaya langsung ditelusuri ke produk akhir dan proses produksinya cepat dan efisien. Kesimpulan hubungan antara just in time dengan breakfast costing itu, just in time membutuhkan sistem akuntansi yang sederhana, dan breakfast costing adalah jawabannya. Baik, materi
itu ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Yang pertama itu ada analogi just in time. Seperti memasak makanan saat ada pesanan, bukan memasak banyak lalu disimpan lama. Yang kedua itu ada analogi break flash costing, seperti menghitung total biaya belanja setelah acara selesai, bukan mencatat satu persatu selama acara berlangsung. Dalam akuntansi keuangan sistem tradisional, banyak akun persediaan atau disebut bahan baku dan barang dalam proses. Just in time break flash, akun persediaan sangat minim, biaya langsung ke harga pokok produksi atau disebut HPP. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adelia. Sayonara.